Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rabiatul Adawiyah, NIM 1702300056 from B class from the A group. Jadi hari ini I will continue the material about the what teacher do next pada bagian C, developing with others. So in this section there are 5. The first is cooperative or collaborative development. The second, peer teaching, peer observation. The third, teachers groups. The fourth, teachers associations. And the last is the virtual community. Jadi pada bagian developing with others, yaitu ketika seorang guru ketika kita menjadi seorang guru ada banyak cara untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan seorang guru dengan mengembangkannya sesama guru, baik itu secara face to face ataupun secara daring atau online. Nah, yang pertama di sini ada cooperative or collaborative development. Teachers, like anyone else, need chance to discuss what they are doing and what happens to them in class so they can examine their beliefs and feelings. However, much we have reflected on our own experience and practice. Most of us find discussing our situation with others help us to sort things out in our own mind. Jadi, pada kooperatif atau collaborative development, ketika sesama guru mereka bisa mendiskusikan tentang apa yang mereka lakukan dan juga apa yang terjadi di dalam kelasnya, sehingga mereka bisa memastikan kepercayaan dan juga perasaan mereka. Nah, jadi pada the term cooperative development ini mendeskripsikan secara spesifik ketika hubungan antara si speakers dan juga listener, dan mereka melakukan percakapan yang membahas tentang masalah pengajaran di dalam kelas, sehingga mereka bisa saling menasehati dan juga menyelesaikan masalahnya. Nah, in cooperative development ini dia lebih kepada hubungan tentang kepercayaan antara si speakers dan juga si listeners atau understanders. Jadi maksud dari si speakers dan understanders ini adalah sesama guru ketika mereka membahas tentang suatu kasus yang terjadi dalam kelas, sehingga ini dinamakan talks to an empathic colleague. Jadi ketika mereka berbicara muncullah sebuah empati sesama koleganya. Nah, kemudian pada yang kedua, peer teaching, peer observation. In our teaching lives, we are frequently observed by others. It starts on teaching training course and goes on when academic coordinator or directors of study come into our lessons as part of some quality control exercise. Jadi ada banyak cara untuk melakukan peer teaching dan peer observation ini. Misalkan ketika cara yang pertama, jadi ada dua cara untuk melakukan peer teaching and peer observation. Yang pertama, ketika dua orang guru sedang melakukan percakapan di depan kelas yang membahas tentang suatu teks ataupun aspek, kemudian si students mendengarkan perbedaan pandangan dengan topik yang sama,
sehingga guru bisa sehingga guru bisa belajar melalui their public interaction with each other. Nah, dengan adanya perbedaan pandangan sehingga mereka bisa mengobservasi, kemudian mengecek tentang apa saja yang terjadi dalam kelas tadi ketika mereka membahas tentang topik yang sama namun dengan different views. Kemudian cara yang kedua untuk melakukan peer teaching and peer observation ini yaitu when two teachers to plan a lesson which one of them then teach and the other observe. After the lesson, they both describe what happened to their joint plan and detail their experience of the lesson. They can then discuss how it could be improved. For the next class, the position is reversed. As a result, both teachers get the benefit of each other's advice and insight. Jadi kalian bisa membukanya pada yang saya jelaskan tadi itu ada pada halaman 420. Jadi cara yang kedua untuk melakukan peer teaching and peer observation ini yaitu dengan ketika dua orang guru yang merencanakan tentang pengajaran, jadi satunya tuh melakukan pengajaran dan yang satunya melakukan observasi. Setelah pengajaran selesai, mereka berdua mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat mereka melakukan pekerjaannya masing-masing. Kemudian mereka menjelaskan secara detail pengalaman mereka dalam pembelajaran. Sehingga ketika mereka berdiskusi dan membahas bagaimana itu bisa dikembangkan, sehingga pada kelas selanjutnya mereka bertukar posisi lagi dan hasilnya mereka akan mendapatkan manfaat dan juga pandangan lain dan juga nasihat. Nah, kemudian next yaitu teachers groups. One of the most supportive environments for teachers where real teacher development can take place is in small teacher groups. In this situation, colleagues, usually working in the same school, meet together to discuss any issues and problems which may arise in the course of their teaching. Jadi, pada teachers group ini tentunya perkumpulan guru yang sesama maksudnya perkumpulan guru yang berada di satu sekolah yang sama sehingga mereka bertemu kemudian melakukan diskusi dan membahas masalah-masalah dan juga isu yang muncul pada saat mereka mengajar. Kemudian selanjutnya teachers associations. There are many teachers associations around the world. Some of them are international, such as IATEFL based in Britain and TESOL based in the USA. Nah, kalian bisa baca di sini asosiasi guru, persatuan guru. Nah, kalau di Indonesia ada yang namanya PGRI, pasti semuanya sudah tahu. So, and then sini teachers associations provide two possible development opportunities, that is conference and seminars and presentations. Kalian bisa baca di halaman 421 dan 422. About conference, meeting, and workshop allow us to hear about the latest development in the field, take part in the investigative workshops, and enter into debates about current issues in the theory and practice.
And then in presenting, submitting a paper or a workshop for a teachers association meeting, whether regional, national, or international. Some teachers get very nervous about presenting, and it is true that standing up in the front of the college can be extremely daunting, especially when there are a lot of the wanting to listen to you. Kemudian yang terakhir, the last is the virtual community. Nah, jadi ini adalah komunitas secara virtual. We have said that the real face-to-face communication is always better than online discussion, whether or not it takes place in a real time or whether it is the result of emails post on a group notice board at different time. Jadi, ya mau bagaimanapun kita pasti tahu yang mana ketika face-to-face komunikasi secara face-to-face atau secara langsung itu lebih baik ketika dilakukan daripada secara online, karena ketika online bisa saja terhalang jaringan ataupun dan lain sebagainya. Namun dikarenakan adanya pandemi seperti ini, menurut saya the virtual community ini sangat berguna karena kita hanya bisa melakukan secara virtual atau face to face. And then we move to the next material, moving outwards and sideways. In order to enhance professional and personal growth, teachers sometimes need to step outside the world of the classroom where the concentration all too frequently is on no knowledge and skill alone. There are other issues and practice which can be immense of help in making their personal understanding and more profound and their working relating more rewarding. Jadi untuk meningkatkan atau mengembangkan ke personal seorang guru, mereka terkadang dia butuh untuk keluar dari ruang kelasnya, di mana mengambil banyak konsentrasi ataupun terlalu sering. Jadi ada banyak cara untuk dilakukan untuk membuat pemahaman mereka lebih meningkat lagi dan juga untuk membuat pekerjaannya lebih dihargai. Di sini ada 3 bagian, yaitu learning by learning, supplementing teaching, and more training. Learning by learning. One of the best ways of reflecting upon our teaching practice is to become learners ourselves again, so that our view of the learning teaching process is not always influenced from one side of that relationship. Jadi untuk bisa menggambarkan teaching practice, yaitu dengan cara menjadi seorang murid lagi, karena hubungan atau proses learning and teaching is not always influenced from one side, tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, sehingga ketika seorang guru mencoba untuk menjadi seorang murid lagi, maksudnya itu contohnya dengan melakukan dengan belajar bahasa baru, learning a new language, sehingga mereka bisa memahami posisi si siswa. Dan kebanyakan language teacher who have started to learn a new language are often surprised by what they discover about themselves. Dan ketika seorang guru memulai untuk belajar bahasa baru, mereka seringkali menemukan tentang diri mereka sendiri apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya, sehingga dengan begitu mereka bisa lebih memahami siswa, lebih bisa memahami
hubungan antara guru, teacher and learners. Okay. The second is supplementing teaching, yaitu one way of countering the potential sameness of a teacher's life is to increase our range of occupations and interests so that teaching becomes the fixed center in a more varied and interesting professional life. Jadi, salah satu cara untuk menghadapi kesamaan potensial dalam kehidupan guru yaitu dengan meningkatkan minat dan juga pekerjaan kita, sehingga pengajaran menjadi satu pekerjaan pusat yang lebih bervariasi dan juga kita lebih bisa mendapatkan kehidupan yang lebih menarik. And then more training. One way of developing as a teacher is to undertake more training. Those who have an initial teaching certificate such as the TKT, the Teaching Knowledge Test, CLTA, Certificate in Language Teaching for Adults, and many more. Jadi untuk salah satu cara juga untuk meningkatkan lagi kemampuan seorang guru yaitu dengan melakukan banyak-banyak pelatihan khusus. Di Indonesia tentunya juga ada banyak pelatihan yang biasanya dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan mereka. And then the last is being well. In his article, Finding the Center, Alan Maley suggested that because the teachers have stressful jobs, they need to pay attention to their physical well-being, not only so that they can teach better, but also so they can survive, learn, and grow as people. Jadi, pada artikel Finding the Center, Alan Maley menyarankan bahwa karena seorang guru itu telah mengalami stres karena pekerjaannya, sehingga mereka harus banyak memerhatikan tentang fisiknya agar baik-baik saja. Dan bukan hanya itu, sehingga mereka bisa mengajar dengan baik, tetapi juga mereka harus bertahan, belajar lagi, dan juga tumbuh menjadi seseorang seperti biasanya. Teachers need to care for their bodies to counteract stress and fatigue. Katie Head and Pauline Taylor suggest techniques for breathing and progressive relaxation. They advocate the use of disciplines such as Tai Chi, yoga, and the Alexander techniques to achieve greater physical use and counteract possible burnout. Many teachers work long hours in stressful and challenging situations. At the primary level, they seem to be vulnerable to many of the minor illnesses that their students bring with them to school, keeping health by taking exercise and getting better. Getting between 6.5 and 8 hours sleep a night are ways of counteracting this. Jadi, seorang guru harus memperhatikan tubuhnya agar tidak stres dan juga kelelahan. Katie Head dan Pauline Taylor menyarankan tentang teknik dalam bernapas dan juga relaksasi. Mereka menyarankan untuk melakukan Tai Chi, yoga, dan teknik lainnya untuk membuat guru atau pelatihan untuk guru agar tidak stres dan fatigue. Tapi menurut saya salah satu cara
juga yang bisa dilakukan untuk mengurangi stres, yaitu dengan melakukan piknik, pergi ke tempat-tempat yang pemandangan seperti di pegunungan juga bisa, atau pergi ke pantai. Menurut saya itu adalah salah satu cara yang bisa menghilangkan stres seseorang. Baik, itulah penjelasan dari saya. I'm so sorry if there are many mistakes and misunderstanding. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.